musiknya dia itu emang apa ya? Lu sekali denger satu nadanya, which is langsung tahu itu film apa. Pada hadirin yang budiman, dimanapun Anda berada, selamat menikmati acara dari kami. Dan selamat berbahagia hari ini. Kembali lagi di Pajamas Movie Party. Hari ini kita akan membicarakan dengan tema Soundtrack of the life. Soundtrack of the life. Original soundtrack dari film, which is menurut gua 50% of the soul of the movie, of the spirit of the nation. Karena ini edisi soundtrack, gue mau pakai ini karena mengenang soundtrack masa kecil gue. Ini mohon maaf, ini emang lampunya gitu deh. Apa-apa, namanya juga pemula podcast seperti ini. Makanya tolong subscribe, like, share. Biar kita nambah nih. Nambah. Kita nggak punya produser. Ada yang mau jadi produser boleh gratisan deh. Kita merintis bersama. Cari sponsor. Cari sponsor, oke. Hari ini kita akan ngomongin soundtrack, kita ngomongin dari film, soundtrack apa aja, dan kita perlu tahu sebenarnya soundtrack itu apakah sama atau tidak dengan scoring. Wih, ini gue suka nih. Perdebatan ya. Luar biasa memang. Walaupun sebenarnya untuk kalian tahu, dua-duanya itu sangat-sangat punya fungsi yang sangat penting. Vital banget di sebuah film. Kalau Mike, kalau misalnya kita ngebahas dari ngomongin scoring dulu kali ya. Kenapa lu kayaknya mikir kenapa? Gua lagi mikir soundtrack pertama kali. Kita kan film tuh kan black and white ya dulu ya. Lu kali black and white. Film dulu, zaman dulu Charlie Chaplin. Oh iya. Zaman dulu Hitchcock gitu kan. Itu kan black and white tanpa ada dialog. Betul. Tapi ada musiknya. Nah itu disebut scoring. Yes. Ya kan, scoring kan. Which is belum kayak filler lah buat sound effect apa yang segala macem. Kalau like nyit gitu, kalau Hitchcock kan ya. Itu memorable banget. Iya kan. Ya, itu ya balik lagi ya, kalau kita kan selalu pengen gali historinya dulu gitu. Dulu bahkan black and white itu gak ada soundnya, belum bisa tuh. Yes, karena sebenarnya kalau kita ngomongin masalah scoring dan soundtrack, scoring itu tuh dia tidak ada liriknya. Ya, dia dibuat sama komposer film dan timing efek dan musiknya itu selalu tepat dengan adegannya. Yes. Gitu. Jadi dia tujuannya tuh dibangun untuk tensi, suasana, tensi. Atau kayak kita. Udah apa namanya? Tensi. Kolesterol, urat, gula darah. Kita. Oke. Dan tentunya untuk psikologi karakter, gitu kan. Nah kalau soundtrack, gimana tuh? Tunggu. Scoring yang lu inget selain dari Psycho, filmnya Alfred Hitchcock tuh yang apa? Pertama ya. Wah, film favorit gue sepanjang masa lagi. Apa? Nontonnya di video Betamax. Sound apa of tuh, Music. Kak Michael itu apa? Video Betamax itu bentukannya kotak kayak robot ya, bentukannya kayak robot transformer tuh gede. Video literally puter ulang gitu kayak bentukan cari Betamax video. Gitu. Nah, gitu-gitu amat lah ya. Itu zaman gue SD itu canggih banget itu. Canggih ya. Gila. Zaman saya sih ini Kak, Laserdisc Kak. Ya, Laserdisc udah gue juga tuh. Oh, lu nontonnya Laserdisc? Gue sih di DVD aja. VCD sorry. Oke, yang pertama kali gue paling inget which is ini soundtrack yang memang benar-benar dibikin buat film ini gitu. Which is, dan ini gue merasa ini 80% ini adalah musiknya, Sound of Music. Best. Oh iya benar-benar. Waktu gue kecil berarti. Wah gila itu, itu nggak ada duanya. Itu my favorite film of all time, Sound of Music. Iya tapi ya benar sih. Iya sih, itu ya. 80% adalah musiknya yang bikin hidup, dan musiknya itu sesuai dengan setiap emosi arc perjalanan the story-nya itself gitu, dan emang sentralnya adalah emang mereka keluarga musik gitu. Iya kayak pas lagi ini kan lagu yang paling inget tuh gue yang The Hill of Love. The Hill of Life with the sound of music. Ya itu like. Dan itu sih perfect.
Perfect buat gua. Itu Keren. tidak ada yang mengalahkan film itu kalau misalkan lu ngomongin jatuhnya memang musical. Yes. Jatuhnya musical, tapi kalau ngomongin soundtrack Ya tapi itu sebenarnya bukan scoring, itu soundtrack. itu soundtrack. Karena soundtrack itu lagu original Yes. atau enggak lagu orang lain Yes. yang dimasukin ke dalam film. Oke. Gitu. Karena kalau fungsinya dari soundtrack kita ngebandingin sama scoring tadi supaya kalian tahu ya bedanya apa. Untuk kalau soundtrack itu memberi identitas film, ya dia lebih terasa secara untuk komersial Ya. dan memorable. Nah tadi kan Kak Mike ini senang banget dengan sound of musicnya gitu kan. Kalau saya Sister Act 2. Oh, Whoopi Goldberg. Yes. Wah. Joyful now. Kemarin itu lagu Kristen ya, cuman ya udah nggak apa-apa. It's okay lah. Music is music, man. Love is love. Enak banget mata gue. Best. Kadang-kadang ya soundtrack itu nggak dibuat secara spesifik frame by frame. Kalau scoring itu dibuat spesifik frame by frame. Jadi that's the different, itu perbedaannya. Iya. Gitu. Itu memori gua dari itu sampai videonya rusak. Gua ulang-ulang terus sound music. Dari situ keterikatan gua pada film kalau musiknya nggak bagus itu kayak 50% hilang. Iya karena ya vital banget ya. Karena kalau misalnya lu ngerasa gak match nih sama adegan. Iya gitu. Tiba-tiba cuma masukin musik populer doang tapi adegannya kayak ya elah cuma film doang tuh kayak nggak dapet gitu. Gak dapet cuy. Ya, lo bayangin kayak Hitchcock gitu ya, scoring ya kan, dia kan scoring gitu. Mengebangun tensionnya dengan itu gimana kalau misalnya tiba-tiba dimasukin lagunya tiba-tiba lagu Drake gitu, kan nggak? Gak dapet gitu loh, ya penting lah. Kayak belum hidup juga ya, sih. Ya nggak contoh, misalkan gitu. Iya bener-bener. Penting gitu. Nah, lu apa? Apanya nih? Yang pertama kali lu denger kayak ini scoring atau musik di pas lu nonton film dan itu kayak wah gila. Tentunya Udah bosen gue. tidak lain selain dari Jurassic Bosen banget Park gue dengernya. sama Star Wars cuy. Gue gak bohong, itu bagus cuma Itu tuh memorable banget oke. kayak apalagi pas segi Star Wars, lo tau gak ini fun fact ya, nggak tau sih penting atau nggak pentingnya. Gue tuh mulai beranjak umur 35 tahun ke atas, gue tuh punya anxiety untuk naik pesawat. Gue tuh selalu kayak kalau mau terbang take off dulu tuh gue seneng banget karena berasa kayak roller coaster kan. Itu lagu gue untuk masa itu lagu Star Wars. Jadi begitu pesawat mau maju kencang, bukan Jurassic Park tapi Star Wars. Oh, Star Wars. Jadi Oke. Biar jadi berasa kayak wah gue terbang grande. nih gitu Oke. kan, spaceship gitu. Padahal mah sebenarnya anxious banget gitu. Gue Jedi. Nah gitu dah. Gue Jedi. Dulu gue kagak takut sebenarnya, cuma nggak ngerti dah emang penerbangan Indonesia tuh. Karena Jadi gitu. Ya gue merasa maksudnya dari tahun ke tahun ini ada pergeseran apa namanya antara soundtrack, scoring dan yang lain. Tapi memang ya maksudnya kalau scoring itu gue penting, ada banyak yang juga udah mulai eksperimental gitu ya. Iya. Tapi buat gue scoring yang menghidupkan, karena gue nonton juga kan itu si dokumenter John Williams kan. I mean, Iya, di Disney. wah Iya, itu iya, sih iya. Gila sih itu, nangis The gitu. Legend itself kayak John Williams tuh yang memang balik kayak dari mulai Star Wars, terus dia mulai Jurassic Park, terus ke Harry Potter gitu. Musiknya dia itu emang apa ya? Lu sekali denger satu nadanya, which is langsung tahu itu film apa. Gitu. Oh iya, karena ikonik banget. Iya, ikonik banget gitu. Dan nggak mungkin itu terjadi kalau nggak kawin sama scene di filmnya itu. Iya. Gitu. Interesting story karena si John Williams ini awalnya tuh dia bukan sebagai scoring musik. Dia adalah pemain jazz. Oke. Nah, orang yang secara sains ya, orang yang main musik jazz, itu karena jazz kan sebenarnya tabrakan semua instrumennya. Iya. Tapi dia dari situ bisa melahirkan kayak semacam intuitif, intuisi, insting yang benar-benar bisa ini bisa digabungin. Karena dia kalau jazz itu kan semuanya main tuh moodnya tuh naik turun. Nah itu tuhnya tuh. Jadinya akhirnya menurut gua ngelihatnya dari si dokumenter ini, si John Williams ini jadi bisa peka terhadap sebuah adegan-adegan gitu. Iya. Baik lagi kalau kita di setiap episode kan ngomong sedikit ngomongin sejarah supaya kalian tahu gitu ya. Bahwa sebenarnya dulu zaman-zaman scoring itu kita belum ada soundtrack. Selalu scoring. Kita ngomongin Hollywood ya. Yang gue bilang menariknya dari si dokumenter John Williams ini,
si Steven Spielberg tuh bilang kalau misalnya di zamannya pas dia bikin Jaws, dia bikin kayak Jurassic Park, E.T. dan sebagainya, itu tuh dia bilang di saat momen-momen dia bikin film itu tuh memang scoring musik itu tuh udah diinin sama soundtrack. Oke. Gitu. Jadi kenapa dia mau dia tetap bilang pokoknya gue gimana caranya mau menghidupi si film ini masih dengan pakai cara scoring, yaitu dengan memakai orkestra. Oh, oke. Ya ini gue juga udah nonton tuh. Bagus banget. Itu mau ngasih aja bahwa sebenarnya kalau misalnya kita sebagai filmmaker tuh memang harus berani sih. Kadang-kadang tuh suka harus bisa namanya ngelawan arus. Kayak ada satu contoh nih Mike yang menurut gue sangat groundbreaking di film. Dan nggak biasa. Apa tuh? Yaitu filmnya Sofia Coppola, yaitu Marie Antoinette. Wah, gue belum nonton tuh. Iya kan? Karena di situ di film itu, kenapa gue suka banget sama filmnya dia? Itu tuh dia tuh pakai semua soundtrack yang bertabrakan dengan filmnya, ceritanya. Dia ngomongin Ratu Prancis. Filmnya klasikal banget, period time gitu. Bener literally syutingnya di Istana Versailles itu. Ini masuk Cannes, Masuk Cannes. Tapi ini kontroversial. Karena soundtracknya. Soundtracknya? Ya karena pas soundtracknya itu, kan lo pasti nyangkanya kalau pasti klasikal lah. Klasikal, Ratu Perancis. Ya orkestra lah, lagu-lagu zaman dulu lah ya. Gitu kan. Mozart atau apa lagi. Iya. Tapi ini dia enggak, dia makanya salah satu tuh apa? The Strokes cuy. Serius loh. The Strokes. Ada Radiohead. Itu padahal period drama. Period drama. Dan The Cure asal lo tahu. Gue kayak pas gue nonton gila nih keren banget. Gue harus nonton sih itu. Iya, pas di Prancis itu banyak orang-orang Prancis itu ninggalin bioskop. Karena apa? Karena nggak suka, karena nggak disrespectful menurut mereka. Tapi kan film kan ekspresi. Iya, dan ini yang menurut gue kenapa gue bilang ini agak groundbreaking, karena si pas wawancaranya Sofia Coppola itu ngomong, kenapa harus pakai soundtracknya ini? Kenapa dia bilang? Ya karena asal lo tahu si Ratu Marie Antoinette ini dia menjadi ratu di umur 18 tahun. Shit. Iya, kalau itu gue tahu sih. Iya. Oh, cuman maksudnya karena dia umur 18, lagunya disesuaikan dengan umurnya. Walaupun di umurnya dia nggak ada tuh lagu kan. Karena dia terkenal dengan rebel, dia buang-buang uang, gitu. Oke. Nah, ini yang gue ngomongin. Ada scoring of course dibuat untuk filmnya kan. Emang disesuaikan gitu ya dengan ada kan yang memang sutradara kerjasama dengan komposer kayak Junkie XL, Hans Zimmer, Trent Reznor, John Williams of course gitu kan. Sekarang Johan Johnson siapa yang baru tuh? Bukan baru sih, lagi naik banget tuh. Sinners dia kan. Nah kan. Ada yang seperti itu, ada yang memang soundtracknya itu sengaja, yang tadi emang intended buat filmnya, atau memang direkturnya, menurut gue ya, ada direktur yang memang punya visi, ya udah gue akan ngambil lagu-lagu orang lain yang menurut gue cocok buat di scene ini, tapi bukan maksain gitu loh. Emang visi gue di scene ini adalah pakai lagu ini gitu loh, atau ya ini gue punya scene ini masa nggak ada lagunya gitu. Ini contoh ya, Hitnya Kurt Russell? Bukan dong. Hitnya di KP ini Robert De Niro sama Al Pacino. Bukan itu Kurt Russell ya? Hit gila, bukan. Guys tahu hit nggak? Hit. Lu nonton tuh. Scoringnya luar biasa. Lu tau nggak siapa soundtracknya? Siapa? Moby. Nggak mungkin. God Moving Over Water. Oh gitu. Wih gila itu lagu sorry kalau gue salah ya, cuman itu Moby. Judulnya mungkin gue salah, cuman itu Moby. Oh gitu. Ada yang tahu Moby nggak by the way? Dia juga sering bikin soundtrack, salah satunya yang paling terkenal apa? The Beach. Apa namanya lagu dia yang terkenal? Nah itu salah satu yang lu bilang tadi, dia udah ada lagunya, tapi dipakai sama yang bikin Transporting siapa? Ya pokoknya dia. Itu sama nggak jago-jago amat juga gitu. Umur jadi agak lupa. Gitu kayak siapa ya? Maksud gue kayak ada Underworld gitu, kayak misalnya Trainspotting sengaja, maksudnya udah kebayang. Gue nggak tahu yang mana yang duluan gitu. Apakah dia ngebayangin kayak scene ini harusnya pakai lagu Underworld, apa scene ini terus ngedenger Underworld kayaknya ini cocok gitu. Cuman that's intended, bukan kebetulan atau misalkan kayak lagi hits kayaknya masukin gitu. This happens kayak. Jadi kalau ada yang
gue paling suka nih Drive. Drive kan Nicholas Winding ya. Itu kayak gue favorit sama dia sih soal visual dan yang lainnya kayak ceritanya gitu. Drive itu lagu-lagunya menurut gue perfect. Real Hero, Night Call-nya, Night Call gitu kan, Under Your Spell itu semua. Under Your Spell. Iya kan, semua scene-nya pas banget. Gue nggak tahu music director-nya yang jago atau emang si Nicholas-nya yang ini. Iya. Cuman ada satu lagi yang film yang mirip, Baby Driver. Oh si. Iya itulah. The Fault of Our Stars. Iya itulah ya kan. Baby Driver, which is sama dia lagi nyetir dengerin lagu. Kalau Driver, Drive kan enggak. Drive emang scene-nya aja gitu. Dibikin kayak gitu. Ini kan dengerin lagunya apa gitu. Which menurut gue kayak lu agak mirip ya, tapi kayaknya lu agak maksa deh lagunya gitu. Oh maksud lo itu? Iya. Bilang. Ada sering loh kayak gitu. Kayak atau lagu yang lagi hits masukin tapi nggak cocok gitu. Kayak there's a lot of apa ya? Ini buat semua kurator musik, gue nggak mencepelkan kalian, apalagi teman-teman gue juga susah mengkurasi itu. Cuman kadang-kadang apakah memang ada kepentingan untuk masukin lagu itu buat jadi yang terkenal gitu, atau buat nge-boosting filmnya juga gitu. Jadi menurut kalian tuh gimana? Ada yang kalian memorable banget nggak ya? Menurut kalian tuh soundtrack mau Hollywood mau Indonesia? Coba lu deh share di kolom komentar ya. Nih. Karena ini penting nih, karena musik tuh yang tadi kita dibilang dari awal tuh adalah vital gitu. Vital. Sebuah film tuh vital. Sound of Music gue ya kan. Kalau gue kan udah pasti gue Sound of Music tuh udah pasti perfect banget itu. Walaupun masuknya musical ya, cuman kayak itu menurut gue udah perfect banget. Drive salah satunya. Lu apa tuh? Luar. Oh, itu tadi yang gue bilang di awal. Jurassic Park. Star Wars. Itu kan udah tadi gue bilang. Iya, apalagi? Sister Act gue juga bilang. Iya, selain itu. Never Ending Story. Tahu nggak? Oh, oke. Never Ending Story. Iya. Boleh. Ya, mungkin nggak ada yang tahu ya. Itu kayak ibaratnya di Harry Potter di tahun 80-an. Ada yang tahu kan lo? Oke, terus kita mau itu dari. Tadi lu bilang ada 10. Ya, ini ada beberapa soundtrack memang Hollywood top soundtrack ya. Ya mungkin ini juga sebuah bukan perdebatan tapi diskusi apakah musiknya yang membuat film ini menjadi terkenal atau film yang membuat musik ini jadi terkenal. Oh iya. Gitu. Iya. Kayak misalkan satu yang paling best selling movie soundtrack of all time gitu ya. Bodyguard. Nomor 1, bukan Titanic. Cited as the best selling movie soundtrack of all time. Gokil, Until Today. Until Today. Oh, gue baru tahu tuh. Gitu. The Bodyguard, which is Whitney Houston ya. Suaranya itu undeniable, talentnya. Dan lagunya juga powerful banget. Dibuat scene itu, buat movie itu. Which is arguably musiknya lebih terkenal dibanding filmnya. Yeah. Tapi kalau nggak ada filmnya nggak jadi itu musik. Nggak jadi itu musik. Ya kan? Tuh. Nggak ada. Ya. Gue setiap kali denger, inget scene-nya. Iya, tapi jangan lupa itu film lagu itu I Always Love You kan bukan original. Bukan. Itu dari Dolly Parton. Dolly Parton, yes. Star Wars scoring of course. Memorable udah paling oke lah ya. Titanic iya itu salah satu juga one of the best movie selling movie songs gitu ya. Iya siapa yang nggak terus adegan gini-gininya tuh udah lah. Iya. Mukanya harus gitu. Oke harus gitu. Oke. Terus The Good, The Bad, and The Ugly. Ennio Morricone sih. Nah itu Spaghetti Pasta itu udah pastilah. Itu kayak semua film hampir pakai itu ya. Spaghetti Cowboy. Maksudnya model. Ya nggak sih gue pernah. Whistling sounds dengan itu ya. Iya. Ya western. Kayak lu udah kayak nempel di situ nggak sih? Nempel. Inception, of course. Yes. Hans Zimmer. Interstellar juga Hans Zimmer. Purple Rain, which is arguably dibuat untuk filmnya tapi lagunya yang lebih terkenal dibanding filmnya. Benar, setuju. Wizard of Oz, Over the Rainbow, itu sampai sekarang juga masih dinyanyiin. Back to the Future, ini Alan Silvestri. Pirates of the Caribbean, Hans Zimmer. Itu tadi gue bilang emang iya Hans Zimmer. Lu nggak tahu kan? Tahu gue. Ya, banyak yang ternyata yang gue juga sama, gue baca-baca. Wah ini ternyata John Williams, ini Hans Zimmer. Ini banyak gitu ya. Oh ternyata ini Junkie XL. Ada yang tahu nggak Junkie XL itu yang bikin scoringnya untuk Mad Max Fury Road. Oh sih. Keren banget kan. Gue suka banget. Itu satu film itu kalau nggak ada scoring yang kayak gitu, gue nggak tahu intensnya nggak dapet kayaknya. Iya tapi dia harus berarti dia kan si sutradara terkenal dengan
seenak jidat juga. Siapa ya, gue lupa. Maksudnya dia idenya tuh liar banget. Betul. Gitu. Mungkin dia juga harus nge-hire sama orang-orang yang juga ngerti survive sama ini. Iya. Cuman Amin banyak musisi yang akhirnya kayak kan Trent Reznor, Junkie XL itu kalau lu cari ternyata mereka composing itu banyak banget di film-film itu dan yang mungkin lu nggak tahu gitu kan. Terus of course Jaws. Nah, sejujurnya gara-gara lagu itu gue males ke laut, takut gue. Sebenarnya ya kalau hiu ya oke lah, gue ngerti itu genius. 2 note bisa bikin lu serem banget itu karena apa? Karena scene. Coba lu bayangin lagu itu tanpa scene. Tetap takut sih cuy. Karena gue udah inget kali. Iya kan. Gue setiap kali kalau aku berenang laut tuh selalu kayak dunut kayak anjir lah gitu. Terus satu yang mungkin ini ya, Kendrick Lamar bikin soundtracknya Black Panther yang pertama, emang khusus untuk Black Panther. Yes, it's pop culture, it's black culture juga. Emang bagus, emang dibikin buat itu gitu. And it's not cheesy menurut gue ya. Itu salah satu soundtrack terkeren juga sih yang pernah gue denger sih. Si Black Panther tuh. Yes. Asik apalagi sama si Z kan? Iya, ada itu. Itu tau gak sih? Itu Siti siapa gitu namanya? Siti Zubaidah. Serius cuy? Serius loh. Ya, lu Google deh. Gue aja pakai what? Gue nggak tahu kan. Oke. Terus ya jadi menurut gue kayak soul film tuh nggak bisa kalau misalkan lu scoring lu asal-asalan. Benar. Lu tinggal cemplokin lagu terkenal atau ini nggak bisa gitu. Ya sih, karena ya seperti yang tadi kita bilang ya bahwa kalau misalnya nonton film itu lagunya nggak bener atau apa yang nggak bener tuh jadi kayak nggak nyambung gitu kan rasanya, nggak belong gitu. Betul. Atau nggak memorable. I don't belong. Ya, jadi soundtrack is apa ya? Gue ada kenangan-kenangan banyak banget dari soundtrack. Mungkin kalau misalkan zaman-zamannya umuran gue tuh Aladdin. Oh iya. Kan. Tarzan. Phil Collins bro. Oh. My Heart, ya kan? Emang You'll Be in My Heart. Tarzan? Masih kecil gue. Bukan. Jadi kayak, Disney songs dari zaman dulu adalah bikin sendiri, original. Iya, maksudnya memorable banget. Lion King cuy. Oh yoi. Lion King gila men. Gila sih itu. Elton John sih. Iya kan? Itu awalnya. Apa suara? Itu bukan, kita kan Circle of Life-nya dulu kan. Lu tau nggak tuh artinya apa? Tahu, gue lihat di TikTok. There's a lion. There's a lion. Literally there's a lion. That's it. Tapi gue kira itu apa gitu kan? Gak ada. Gitu doang. There's a lion. Apa? Oke. Fine gitu. Tapi itu memorable jadinya kan. Iya, karena kita nggak tahu artinya. Iya, keren. Gitu. Megah aja. Gitu. Ya itulah ada itu. Nah terus Indonesia. ADC lah kalau gue. ADC. Karena ya kita nonton itu SMA, pas banget gitu kan. Film and Songs of the Generation lah ya. Iya benar. Apa? Gua Float sih. Itu 3 Hari Untuk Selamanya. Itu menurut gua album oke banget. Sampai sekarang lu masih bisa dengerin. Cocok buat filmnya. Emang dibuat untuk film itu gitu. Benar. Emang bagus banget sih gitu. Tapi enggak. Gua nontonnya cuma sekali aja cukup. Bukan karena jelek ya Mas Richard. Bukan. Despite of the story yang di akhirnya gimana cuy, lu kebayang gak sih lu begituan sama sepupu lu? Ya, lu kayak setiap lebaran lu ketemu it's a story, ya udah lah ya. Nggak tahu ya, gue tuh suka ngilu aja gitu. Iya. Cuman nonton kayak gitu-gitu ngilu gue. Gue yang itu gue lupakan, cuman kayak bagian di perjalanannya dengan lagu-lagunya aja yang gue suka sih gitu, kayak oke lah. Iya, oke. Sisanya enggak lah. Actually Sherina. Oh iya bener. Kayak bukan the first ya, gue nggak tahu the first atau enggak. Cuma itu musical Indonesia yang sangat, menurut gue sangat keren banget. Lagunya oke. Story-nya bagus. Dia pikir dia yang paling hebat. Mana Derby? Aduh. Romero. Oke, lu udah lo, ADC doang tuh. Gak sebenarnya ya.
Bukan musikal, tapi gue selalu inget gara-gara lagunya dia mengingatkan gue sama Björk-ish. Oke. Jalangkung 2. Ratu Cahaya cuy, Astrid. Oh, ya oke. Ratu Cahaya gitu. Oh iya. Dan menurut gue at that time bagus lagunya. Karena itu sangat modern banget, sangat Hollywood banget menurut gue lagunya. Tapi ya buat Jalangkung 2 itu yang dimaksud. Emang udah dibuat untuk itu gitu kan. Emang itu khusus soundtrack buat di film itu. Gue tuh ada apa ya? Again ya, gue punya suatu grievance. Bukan grievance sih, nggak tahu ini gue doang kali ya, nggak tahu sih. Lu juga apa enggak gitu ya? Sering banget. Ini juga mungkin salah satu film favorit gue yang musiknya bagus-bagus menurut gue, yang waktu itu sangat groundbreaking banget ngeluarin musik seperti itu adalah which is inline sama filmnya adalah Guardian of the Galaxy yang pertama. The Awesome Mix. Dari awal masuk film sampai akhir, music bukan cuma filler, but that's a part of the story gitu loh. Part of the story, I agree. Dan lagunya bagus semua. Iya. Sampai yang kedua pun, itu gue nangis by the way. Yang lagunya yang terakhir yang bokapnya mati kan, ini yang mati terus kayak lagu tentang bokap sama anak kan gitu kan. Benar. Aduh apa ini lagunya gitu. Ratu Cahaya. Bukan. Suka banget kayak lagu. Parah. The Galaxy 2. Aduh gue lupa lagi lagu luar negeri tuh. Oh gue tahu apa sambil lu cari. Yang bener-bener menurut gue pun juga sampai suka banget dan sampai sekarang nggak lupa. Apa tuh? Ari Lasso cuy, Mengejar Matahari. Oh yoi. Iya kan? Yoi. Iya. Yoi, shout out Ari Lasso. Gila cuy. Itu pas banget loh. Sedih tau tuh kayak, ngerti gak sih? I mean itu keren sih. Keren. Itu film kenapa ya? Keren, itu film juga bikin lagi dong kayak gitu dong. Iya. Coba Mas, siapa namanya? Siapa sih? Beranilah, gitu beranilah. Padahal gue main di filmnya siapa sih? Nah, gimana sih lu? Maaf, otaknya lagi ini Mas lagi banyak pikiran. Oke, apa udah ketemu belum? Father and Son, Cat Stevens. Ngebahas apa sih? Oh yang lagu itu. Iya, itu gue nangis man. Iya. I mean, nah dari situ gue melihat ada banyak banget, nggak tahu mungkin gue doang ya yang memperhatikan. Jadinya orang banyak suka masukin lagu-lagu 70s, 80s, old school gitu di beberapa film. Yes. Apalagi yang ada flash, bukan ada yang masih ada feel-feelnya kayak gitu. Vibe-nya kayak gitu. Iya, cuman gue ngeliat kayak kok lu jadi terlalu ngikuti, bukan apa ya, lu kadang-kadang ngerasa kayak ngemaksa biar dapet trennya. Of course lah, ride the wave aja. Iya, cuman udahlah gitu. Nggak bisa coba. Lu ngomongin bisnis, lu ngomongin mega production di Hollywood. Iya. Kayak gitu. Iya oke lah. Cuman kalau cocok oke. Iya. Cuman kalau enggak tuh kayak, men capek banget dengerinnya. Iya gitu. benar sih. Iya karena jadi sebenarnya kayak redundant ya. We know it's cool. Yes. Tapi kalau kebanyakan tuh kayak gue happy banget orang-orang jadi tahu lagu-lagu lama, menghargai lagu-lagu lama. Even gue juga suka jadi dengerin lagu-lagu lama. Cuman if the movie saat itu nggak cocok dengan lagunya gitu, kenapa lu paksain sih gitu? Yeah. Just for the sake of the movie vibe gitu. Lu nggak ngomongin Stranger Things yang Kate Bush kan? Itu cocok. The setting itself di tahun itu. Cocok. Iya, pas lah gitu. Pas lah di situ. Iya. Itu kalau menurut gue jadi setelah Guardian of the Galaxy ada itu tuh cocok. Tapi kan yang lain banyak. Karena kayak there's a lot of kenapa harus lagu itu? Iya kan? Gitu. Gue ya nggak apa-apa juga sih. Cuman kayak ya buat gue doang kayak, men bisa kali gitu. Bisa lah. Yang lain gitu. Insya Allah. Di Indonesia juga bisa berkembang. Iya. Oke, berarti kita masuk ke last session. Top 10. Our top 10 favorite. Banyak banget soundtrack yang gue suka guys. Banyak banget. Tapi gue selalu milih itu sesuatu yang punya impact ke kehidupan gue atau di masa gue growing up. Ya. Gitu. Oke, jadi ini nggak chronological order. Chronological order. Capek guys. Chronological order. Ya, oke. Sip. Oke. Gua mulai dari Never Been Kissed. Wih. Soundtracknya. Gila. Youthful banget ya. Yoi. Gila. Oke, adegan film terakhirnya. Gila. Kasihan orang single itu. Lu gak
single. Iya benar juga sih, gila. Oke bro. Drama sentimental banget. Oke, Karena terus. dulu nyokap gue tuh seneng banget nonton itu. Oke. Jadi gue sambil dengerin lah. Oke. Gitu kan. Kedua, Cruel Intention. Widih, pas adegan ya. Pas adegan. Loh, yang belum nonton deh. Nonton deh mendingan. Sendirian tapi jangan sama keluarga ya. Jangan nonton sama keluarga beneran deh. Tapi gue paling suka adegan yang disamperin Iya. airport. Sampai terakhir. Wah, gila. Udah. Terus 10 Things I Hate About You. Soundtrack. Soundtrack. Damn, itu masa-masa itu lagu-lagu hitsnya mereka ya? Iya, jadi kayak banyak lagu R&B. Itu yang tadi lu maksud. Ya maksudnya film yang sebenarnya nggak original buat mereka, dimasukin tapi jadi cocok. Yes. Gitu. Menurut gue suka banget. Dan banyak, gue suka Save Farish dari situ. Yes. Bagus banget sih itu. Yes. Terus Save the Last Dance. Wah. Banyak banget gue dari sana suka. Julia Stiles ya? Julia Stiles. Ya. Breakfast Club. Wah, pasti. Gue suka. Wah, gila sih itu. Empire Records. Ini yang kita sebutin, yang belum pernah nonton, tolong tonton ya. Breakfast Club itu trope di mana nerd, jock, popular girl sama troublemaker itu trope itu berawal dari situ. Dari situ. Dijadiin di satu ruangan, maksudnya itu jadi film-film selanjutnya tuh ngikutin itu. Yes, gitu kan. that's the formula. Oke, terus? Empire Records. Wah. Terus? Honorable Mention. Ya. She's All That sama The Faculty. Oh, The Faculty ya. Faculty, Josh Hartnett. Ya, oke. Oke. Terus sama si terakhir kalau gua Almost Famous. Old school ya. Itu salah satu film dia yang paling bagus loh. Oke. His masterpiece, man. Yeah. Karena gue jadi suka dengerin lagu, lebih suka lagi dengerin lagu tahun 70-an tuh gara-gara film itu. Oke. Nice list. Based on true story by the way. Oke. Lo Mike, mana? Kak Mike Aladdin. Man, itu lagu karaoke gue. 98 lah minimal. Jadi Yasmin ya? Ada? Ya. Gue jadi Yasmin. In your fantastic point of view. Ya, gue dua-duanya lah pokoknya. Dua-duanya biasa. Asli. Terus? Of course, Sound of Music, satu album gue hafal. Terus semuanya. We are 16, going on 17. Yoi. Star Wars. Semua. Satu album itu keren banget. Ada yang actually di SoundCloud ada orang yang nge-remix album itu, digabung remix sama albumnya Biggie dengan beatnya Biggie. Itu main keren, lu harus cari apa namanya, gue lupa, nanti gue kasih tau deh. Itu keren banget. Oke. Terus of course Interstellar ya. Iya. Itu sih the scene selalu kelihatan sama gue saat itu kayak damn gitu. Yeah. The fastest of the universe, the tegang-tegangnya tuh di situ sih. Gue jujur nyesel sih nggak nonton IMAX. Gila, man. IMAX sih, gila sih cuy itu pasti. Again, Indonesia, gue harus honorable mention ke 3 Hari Untuk Selamanya. Salah satu album Float yang paling gue suka tuh. Godfather. Don Carlone. Siapa yang nggak tahu lagu ini? Yang mana? Semua tuh. Iya sih. Tapi kayaknya ya. Semua denger lu pasti udah Mafia udah pasti. Iya sih. Semua. Benar. Yeah. Drive. All the songs are great. Guardian of the Galaxy yang pertama dan yang awesome kedua mix. gitu. Awesome Mix tape 1, tape 2. Trainspotting. Underworld itu gila, Son of My Youth dah pokoknya gitu. And epicness pasti Pirates of the Caribbean, gue suka. Really? Iya, gue suka banget gue. Suka banget gue. Lo tau nggak ada musik yang mirip antara Pirates of the Caribbean. Kalau lo denger bener-bener ada yang miripnya sama Game of Thrones. Iya. The Strings atau lo ada kayak. Gue pernah lihat itu di YouTube. Yes. Karena Game of Thrones nggak bisa gue masukin kepada sesi film gitu ya. Jadi gue ngambilnya Pirates of the Caribbean. Oh. Kayak scoringnya sih perfect menurut gue sih itu. Oke sih. Game of Thrones. No, Game of Thrones iya. Cuma maksudnya kayak si Pirates of the Caribbean juga oke sih. Sebenarnya terakhir tuh yang gue lagi jatuh cinta banget, jajaran Oscar ya, itu Max Richter. Itu sebenarnya udah lama banget, dia bagus, dia komposer.
Sama kayak John Williams Delela lah. Tau nggak bikin apa? Hamnet. Gue belum nonton, men. Udah gila. Gue belum nonton. Gue nggak belum sempet. Gue nonton, gue nonton ntar. Tenang aja. Jujur ya guys, maaf banget nih. Sorry banget ya. Gue tahu lagi ngomongin soundtrack ya, tapi gue tuh gak setuju banget One Battle for Another menang Best Picture. No. Hamnet. Udahlah, no debat. Again, subjektif ya guys. Tapi coba debat sama gue di bawah kolom komentar dah. Gue suka lagi. Gue belum nonton. Objectively, gue belum nonton. Tapi gue suka banget gitu. One Battle After Another. Gitu. Suka banget. Kita akan battle itu di next episode. Sensei. Oke guys, kita di penghujung acara. Balik lagi ke mode. Again kita appreciate semuanya yang bekerja di industri film ini. Ini semua hanya pendapat pribadi kita. Betul. So everybody yang udah bikin score film, ada bikin musik film, even curator untuk musik, you all did the best. Ini cuma pendapat kita aja. Still itu membutuhkan sebuah usaha yang tidak minimal gitu ya. Berarti kita juga mau mengucapkan terima kasih untuk tetap terus mendukung kami dengan subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman terdekat Anda. Ya. Karena kami sangat-sangat membutuhkan sponsorship. Memodalkan. kita butuh penonton. Baik. Kepada teman-teman kita, boleh komen. Tapi yang sopan, tau. Ya, Mulut kalian tuh ya. Walaupun kita ditonton 1 juta view, tapi live dari lantai 7. Daerah Jakarta Selatan. Baiklah, itu dari kami. Saya dari Om Kipa. Saya Kak Mike. Kami dari Pajama Movie Party.